Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hands Garage ya. Hari ini kita ada konten terkait dengan Toyota Agya-nya. Jadi singkat cerita ya, beberapa hari sebelumnya Toyota Agya Silver kita ini itu sudah mencapai kilometer 100.000. Oke ya. Jadi ketika sebelum 100.000 ya, ketika saya dapat itu udah kilometernya sekitar 60 ribuan. Ya, jadi karena setiap minggu saya pakai buat keluar kota, ya sekarang sudah mencapai 100.000. Ya, kebetulan pas kemarin mencapai 100.000 kita video ini ya. Yeay, 100.000. Oke, nah di kilometer 100.000 ini ada beberapa hal yang saya alami. Ada kendala-kendala yang mungkin bagi teman-teman juga ada kendala juga terkait dengan yang pertama, kopling ya. Koplingnya itu agak erat. Ini gejala-gejala biasanya kampas koplingnya udah tipis. Terus terkait dengan beberapa hal yang lain, jadi nanti kita akan servis selayaknya servis untuk rutinitas 100.000 km. Oke, apa aja yang harus disiapin? Kita simak beberapa hal berikut. Ya oke, kita kemarin sudah beli beberapa parts ya, beli beberapa spare part ataupun ya bahan lah untuk servis di 100.000 km ini. Jadi terkait dengan kampas kopling ya, kebetulan kemarin kita belinya langsung dipasang ya, jadi apa namanya, ternyata benar ketika dibongkar itu kampas koplingnya udah kebakar ya, udah aus, jadi tenaganya kurang pada saat ditanjakan atau dilepas koplingnya itu apa namanya, tenaganya telat gitu lah. Makanya kita ganti kampas kopling itu kemarin habis sekitaran 1,5 ya, jadi kampas kopling plus mataharinya ya, jadi itu satu set sekaligus kita ganti pakai yang punyanya Agya 1000 cc. Namun sebenarnya ada beberapa saran dari temen ya, jadi ketika kamu punya Agya atau Ayla yang 1000 cc mau ganti kampas kopling, itu ada yang menyarankan mataharinya tetap pakai yang 1000 cc tapi kampas koplingnya pakai yang 1200, jadi yang versi terbaru. Itu pengalaman dari teman-teman yang sudah pakai, yaitu jadi kampas atau tarikan koplingnya itu lebih enteng ya, harganya jelas lebih mahal daripada yang 1000 cc tuh. Terus kita kemarin udah ganti kampas kopling ya, terus nah ini kita nanti mau ganti oli jelas ya, karena apa namanya, udah pas saatnya ganti juga. Ini nggak ada yang endorse ya, jadi ini kita pakai yang Fastron Pertamina ya, dari Eco Green. Ini kenapa kita pilih Pertamina Fastron atau oli Fastron ini, karena kita cinta Indonesia. Oke. Nah, kita produk dalam negeri ya, jadi kita pakai Fastron ya, sebenarnya ya yang lumayan murah juga sih. Oke, lalu kita ganti oli ya, terus ya oli kita kemarin ini dapat di harga 250 ya, jadi masih ada sisa ketika apa namanya nggak ganti filter oli, masih sisa sekitaran setengah liter lah tuh. Terus apa namanya, kita nanti akan ganti juga coolant ya. Jadi pada saat aku dapatkan sekitar 60.000 tuh, nah sekarang sudah 100.000. Ganti coolant itu wajib di kilometer 40.000 ya. Jadi kita ganti coolant, ini kita pakai merek dari Master ya, menyesuaikan warna sebelumnya, warnanya itu agak kemerahan gitu. Oke. Ini karena benar-benar penting ya buat kendaraan yang namanya menjaga suhu atau biar nggak cepat panas ya, apalagi sering keluar kota. Makanya kita harus ganti coolant. Lalu yang ketiga, jadi kemarin ada kendala di
pengereman di salah satu roda ya, atau roda kanan atau belakang. Nanti kita cek juga itu remnya itu agak bunyi gitu. Jadi ketika habis di rem atau habis di hand rem itu bunyi kayak gitu lah, ada sisa-sisa pengereman gitu. Kita akan servis juga, terus kita ganti sekalian, kita bending ya, istilahnya kita bending, kita ganti oli rem yang ada di dalam mobil dengan yang baru biar lebih refresh, karena yang namanya ini oli rem dan coolant atau air radiator itu kan ada masanya. Ada yang bilang 30.000 ya. Kebetulan ini kemarin pas 30.000 nanggung ya, jadi saya genepin di sekitaran 40.000. Jadi nggak sampai 40.000 sebenarnya. Jadi karena aku dapat kilometernya itu 60 ribuan, jadi 60.000 lebih. Nah sekarang udah 100.000. Jadi kita genepin di 40.000. Oke, langsung aja kita menuju ke bengkel terus buat ganti ini semuanya. Oke. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di bengkelnya ya. Ini langsung dicek. Yang pertama kita nanti ganti oli dulu nih. Ganti oli. Terus setelah ganti oli nanti langsung dicek terkait dengan pengeremannya terlebih dahulu. Sekalian kita bending ya atau ganti minyak rem. Kita cek sistem pengereman. Setelah dibongkar kita bersihin ya, ada kendala atau enggak. Yang sebelah kanan belakang ini alhamdulillah aman ya. Benar, ternyata permasalahan di roda kiri belakang ya. Jadi ini pistonnya katanya nggak mau balik, jadi dibersihin dulu, diamplas ya, mudah-mudahan bisa tanpa diganti pistonnya. Untuk terakhir ya, langkah terakhir kita bending remnya ya. Jadi ini sambil diisi, sambil kocok remnya, terus ini saya lagi ngocok remnya, terus sambil dikeluarin ya minyak rem yang lama. Kalau udah keluar semua terus diisi dengan yang baru. Mantap. Lalu kita akan kuras air radiator yang lama ini. Kita kuras langsung dibuang aja nggak apa-apa, karena ini kan sifatnya air lama kelamaan ya menguap terus hilang ya, jadi kita buang langsung. Nah setelah dikuras nanti kita tinggal isi. Nah, kita isi di yang utamanya, terus reservoirnya ini sekalian kita bersihin juga. Setelah bersih baru kita isi.
Ya alhamdulillah udah kelar ya servisnya. Jadi ini kita lagi OTW ke rumah lagi. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebelumnya dirasakan ya, kayak koplingnya agak susah ya, terus remnya bunyi ya, ternyata ya ketika pokoknya ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Ketika ada sesuatu atau bunyi-bunyian aneh dalam kendaraan atau mobil ya, itu pasti ada sesuatu yang salah dan dia harus segera diperbaiki sebelum muncul permasalahan yang baru yang lebih besar nantinya. Oke, kita lanjut ke rumah dulu. Ya, alhamdulillah udah kelar dari bengkel. Ya, jadi kita udah kelar di bengkel tadi, udah servis-servis ini itu ya. Jadi beberapa hal yang tentunya teman-teman harus perhatiin ya. Jadi ketika tadi pas bongkar roda ya, pada saat kita ganti atau bending rem, oli rem, itu kita sekalian cek ya kampas depan atau belakangnya itu masih bagus apa enggak. Dan kebetulan untuk kampas depan ya, beberapa bulan sebelumnya saya udah ganti ya, jadi alhamdulillah masih lumayan masih bagus ya. Terus kampas belakang pas tadi kita buka, ternyata masalahnya di situ ya, masalah yang bunyi itu. Jadi pistonnya itu, salah satu piston nggak mau balik ketika di rem ya. Kalau di rem kan dia itu narik ya, narik gitulah. Jadi biarnya itu naik, pas dilepas itu nggak baliknya itu lama. Jadi ada sisa-sisa pengereman yang menyebabkan remnya itu bunyi. Itu jadi permasalahan alhamdulillah ketemu, nggak sampai ganti piston remnya ya. Jadi alhamdulillah dibersihin aja udah bisa. Jadi itu, terus kopling juga udah enak, tarikan juga lebih enteng ya tentunya. Rem ya karena udah dibanding pakai oli rem yang baru lagi, jadi lebih empuk ya, bawaan nekannya itu lebih empuk dan lebih ya, insya Allah lebih pakem lagi. Begitu untuk vlog kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang kilometernya mungkin sudah mencapai 100.000 kayak punya saya ya. Mending cek beberapa hal yang tadi ya. Selebihnya ya ketika mungkin ada bunyi-bunyi aneh atau bunyi-bunyi yang nggak biasa yang keluar atau yang datang dari mobil-mobil teman-teman, ya silahkan dicek, karena biasanya bunyi-bunyi aneh itu pasti ada yang bermasalah. Itu aja untuk vlog kali ini ya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.